ngomong bahaya prostitusi karena menyebarkan virus AIDS, penyakit kelamin dan lain-lain kan. Warung babi kan nok kuno nok tekeni non halal, warung babi khas Bali non halal. Ya wis. Kasus penutupan paksa warung babi guling di Tondo, Palu terus bergulir di media sosial. Dan kali ini muncul kritik tajam dari netizen yang budiman dengan akun @ukilkentrong yang mempertanyakan logika di balik aksi tersebut. Ia menyoroti ketimpangan sikap masyarakat yang dinilai lebih reaktif terhadap urusan makanan dibanding persoalan sosial yang jauh lebih berbahaya. Netizen yang berbakti tersebut mengaku heran dengan aksi warga yang menutup paksa warung babi guling khas Bali di Tondo. Sementara di lokasi yang hanya berjarak sekitar 1,2 km, terdapat praktik prostitusi yang sudah lama beroperasi tanpa ada tindakan serupa. Menurutnya, hal ini sangat tidak masuk akal karena bahaya kesehatan seperti penyebaran penyakit menular justru dibiarkan, sedangkan warung makanan yang sudah jelas berlabel non-halal malah dipersoalkan habis-habisan. Ia menegaskan bahwa warung babi guling sudah transparan menyatakan diri sebagai makanan non-halal, sehingga masyarakat yang tidak ingin mengonsumsinya tinggal menghindar tanpa perlu menutup paksa usaha tersebut. Netizen yang budiman ini menilai standar ganda semacam ini menunjukkan masyarakat justru lebih takut pada isu makanan haram dibanding dampak nyata dari praktik prostitusi yang mengancam kesehatan dan moral secara lebih luas. Terjadi lagi penutupan paksa warung babi khas Bali di daerah Tondo, Palu, Sulawesi Tengah. Dan aneh, jarak 1,2 km iku ono prostitusi sing wis buka suwi gak diapa-apakno. Kok iso prostitusi mau jarno warung babi mau bubarno? Gak masuk akal. Padahal cara ngomong bahaya prostitusi karena menyebarkan virus AIDS, penyakit kelamin dan lain-lain kan. Warung babi kan nok kuno nok tekeni non halal, warung babi khas Bali non halal. Ya wis gak usah mangan nok kuno labuh mau tutup. Podo-podo lek ngomong kan wong apa prostitusi golek rezeki wong dodolan babi yo. Golek rezeki kok, ya Allah, kok bisa gitu loh. Lebih bahaya, lebih takut dengan babi daripada prostitusi yang sudah lama berdiri. Asoy wong Indonesia rek. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Warung babi guling Ajik Tindo di demo warga Palu. Nah, kenapa mesti babi lagi teman-teman? Padahal babi guling ini berada di tempat seperti ini, tidak ada paksaan untuk memakannya. Nah, kenapa kok babi terus yang dipersoalkan? Kenapa tidak ada lagi persoalan yang lebih penting daripada babi, teman-teman? Hah? Berita apa lagi nih guys? Warung daging babi di Tondo di demo karena dinilai meresahkan. Kalau menurut saya sih, janganlah kalian demo. Kasihan orang, kasihan menjual. Sama halnya kalian itu memutus rezekinya orang. Kan jelas-jelas di situ kasihan terpasang poster menjual daging babi non halal. Berarti kita sebagai umat muslim ini dilarang masuk di situ karena menjual daging babi. Janganlah kalian demo. Berarti yang masuk di situ yang non muslim saja, bukan kita. Itu jelas-jelas kasihan Tondo Kiri. Tidak pernah kalian demo. Yang jelas-jelas itu mendatangkan bencana. Yang jelas-jelas itu menularkan penyakit HIV, merugikan kita. Tidak pernah kalian demo. Masa orang mencari rezeki menjual kalian demo? Astaga, sungguh miris. Oke guys, begitu saja. Kalian itu nggak ada kerjaan ya? Geruduk-geruduk warung orang suruh nutup karena jualan babi panggang. Hah? Siapa yang terganggu? Hah? Masyarakat Islam, orang Islam. Enggak. Orang Islam itu tahu kalau itu babi panggang, bukan ayam panggang. Kelihatan tuh. Nah, kelihatan itu. Bedanya itu kalau kambing juga kelihatan, kambing panggang sama babi panggang.
Hah? Kalau memang orang Islam yang beriman, itu yang nggak bakal datang, nggak bakal makan. Ya, kalau orang Islam datang ke situ ya memang imannya lemah, kurang gitu loh. Ya, jadi kalian nggak usah ngurusin itu harus ditutup, karena itu orang lagi cari rezeki. Mereka jualan untuk orang non Muslim, gitu loh. Ya. Ngapain sih ngurus-ngurusin begitu? Masih banyak kalau kalian mau haram-haraman. Tuh banyak koruptor, banyak korupsi itu. Datengin. Tuh banyak tempat prostitusi ku datengin. Ini kan orang jualan. Sudah jelas itu bebong panggang. Mereka nggak bohong itu. Kecuali mereka bohong, nggak masalah. Andekan ditulisannya jual kambing panggang tapi isinya bebong, ya salah mereka. Ini kan udah jelas-jelasan terang-terangan kelihatan dari mata gitu loh. Ya Allah, entahlah, kalian aja yang komen. Pusing lihat orang-orang kayak gini nih, sok bener, sok suci, padahal dirinya belum tentu sholat, ya kan? MUI mengeluarkan label halal dan non halal. Kementerian Agama tahu itu. Yang menjual non halal harus menuliskan non halal. MUI tahu itu. Tapi mereka pura-pura tidak tahu ketika masyarakat goblok menyerang penjualan daging babi. Seharusnya MUI dan Kementerian Agama turun ke rakyat yang bodoh-bodoh itu. Mengatakan bahwa kalau sudah ada kata-kata non halal, kalian tidak boleh menyerangnya. Kalian tidak boleh melarang mereka berjualan. Karena sudah ada kata non halal jelas sekali di depan mata kalian. Kementerian Agama punya uang banyak dari pemerintah. MUI pun dapat sogokan dari pemerintah uang banyak. Tapi mereka selalu buang muka tentang hal ini. Kemana itu duitnya? Dari pemerintah. Seharusnya mereka turun ke rakyat, ke masyarakat bawah yang gampang dipanas-panasin oleh radikal-radikal intoleransi itu. Memberikan penyuluhan tentang tidak boleh melarang pedagang yang sudah menaruh tulisan non halal. Tapi Kementerian Agama dan MUI diam saja. Apalagi si Prabowo itu cuma omon-omon, ngawur kalau dia ngomong itu. Dia tidak turun memerintahkan Kementerian Agama atau MUI untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang bodoh tentang toleransi. Goblok kalian semua. Korupsi aja kerja kalian. Babi bikin ulah lagi. Babi bikin masalah lagi. Setelah kasus perdagangan babi di Medan, kasus mie babi di Sukoharjo, kini babi menimbulkan masalah di Palu, Sulawesi. Sebuah warung babi guling khas Bali didatangi massa, diserbu massa untuk minta segera ditutup. Babi memang mampu memprovokasi manusia. Babi mampu memecah belah manusia dengan program divide et impera. Babi menawarkan rasanya yang enak, tetapi di sisi lain haram hukumnya bagi manusia tertentu. Mungkinkah ini memang agenda dari para babi-babi ini untuk memprovokasi manusia dengan rasanya yang enak, bahkan kalau dibakar harum baunya, dan di sisi lain haram hukumnya untuk dimakan. Babi harus kita adili, jangan mau kita diadu domba sama babi. Mari kita bersama-sama melawan babi yang selalu kontroversi, bahkan kadang ditakuti oleh manusia tertentu. Jangan mau kita dibodohin sama babi, malu sama anjing, malu sama kuda kalau kita terprovokasi oleh agenda dari babi ini. Mari kita jaga persatuan, saling menghargai di tengah perbedaan. Mari kita jaga persatuan dengan saling menghargai, bukan bahkan saling meniadakan. Buat para pedagang yang demo,
tetap sabar menghadapi cobaan ini. Dan bagi mereka yang demo menyampaikan aspirasi, lakukan dengan bijak, tetap menghargai sesama manusia. Semoga masalah ini cepat selesai, dan untuk babi mohon jangan terlalu enak. Terima kasih.